Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 11-13. Begini firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus banyak bicara tentang uang atau mamon. Bahkan uang jadi barometer seseorang apakah ia setia dan bertanggung jawab. Dalam membangun keluarga, kita harus memiliki nilai kesetiaan dalam mengelola keuangan. Uang adalah hamba yang baik jika bisa diatur dengan baik. Tapi uang bisa menjadi tuan yang jahat apabila tidak diatur dengan bijaksana. Tidak heran makanya Yesus mengatakan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Orang-orang yang mengabdi kepada Allah mesti bisa kelola uang, jangan dikuasai uang. Ciri-ciri orang yang mengabdi kepada mamon atau uang, pertama, ia lebih memikirkan tentang uang daripada Allah sendiri. Ibadah pun jarang demi mencari uang. Kedua, demi uang ia mengorbankan orang lain dan terkadang bahkan mengorbankan keluarga atau saudara sendiri. Ketiga, pelit, kurang mau memberi dan melayani. Keempat, uang menjadi ukuran status kehormatan. Kalau punya uang banyak, merasa berharga dan dihargai. Kalau uang sedikit, merasa tidak berharga. Kalau tadinya punya uang banyak dan tiba-tiba bangkrut, sampai merasa hidup tidak berarti dan tidak terpandang lagi, berarti seseorang itu sudah mengabdi kepada mamon. Karena keberhargaan nilai hidup seseorang bukan pada uang. Kita tahu Yesus Kristus dari sejak ia lahir di tempat yang hina dan sampai ia mati di kayu salib dan bahkan tidak memiliki kuburan. Yesus tidak memiliki kekayaan, tapi ia adalah anak yang dikasihi Bapa dan kepadanya Bapa berkenan. Iblis tawarkan dunia dan kemegahannya. Yesus tidak terima karena baginya itu tidak berharga. Tapi Yesus dengar baik. Kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Oleh karena itu orang-orang percaya kita harus setia dalam hal menguasai uang. Uang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Untuk apa memperoleh dunia tapi kita kehilangan nyawa? Tuhan adalah sumber hidup dan sumber berkat damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam keluarga, prioritaskan relasi orang tua, anak, saudara daripada uang dan harta. Dalam keluarga, latih anak-anak bijaksana mengelola keuangan sejak dini. Agar mereka bukan hamba uang, tapi hamba Tuhan. Latih mereka bagaimana mengelola pengeluaran, bagaimana memberi kepada Tuhan dan sesama. Kita rindu membangun keluarga Allah yang kuat dalam mengelola keuangan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu, firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Kami berdoa supaya hati kami lebih condong kepada Tuhan. Kami tahu uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kami berdoa supaya kami lebih diikat dan dikuasai oleh Tuhan dan karunia-Mu, anugerah-Mu dan firman-Mu. Dan kami mau bijaksana mengolah keuangan kami. Dalam keluarga juga kami mau bangun nilai-nilai supaya kami kuat di dalam pengelola uang. Dan kami tidak mau dikuasai uang. Dan kami mulai prioritaskan Tuhan, prioritaskan keluarga daripada uang. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber damai sejahtera dalam hidup kami, bukan uang. Oleh karena itu Bapa, berkati dimanapun anak-anak Tuhan berada yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan juga topang, kuatkan mereka dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka juga bijaksana bisa kelola keuangan dan mereka bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka punya. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan percaya bersyukur. Amin.